Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembacaan dari tafsir Al-Quranul Azim dari tafsir Jalalain. Kita masuk ke surah yang ke-112, yaitu surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas ini asbabun nuzulnya ya, Imam Turmuzi, Imam Hakim, Imam Ibnu Khuzaimah telah mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur Abu Aliyah yang ia terima dari Ubay bin Ibnu Ka'ab, bahwasanya orang-orang musyrik telah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ceritakanlah kepada kami mengenai Tuhanmu. Maka Allah menurunkan firman surat Al-Ikhlas dari ayat 1 hingga ayat akhir. Dari Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Imam Tabrani dan Imam Ibnu Jarir telah mengetengahkan hadis yang sama melalui hadis yang diriwayatkan oleh Jabir Ibnu Abdullah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa surat Al-Ikhlas termasuk dalam surat Makkiyah. Imam Ibnu Abu Hatim telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas, bahwasanya orang-orang Yahudi yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, di antara mereka terdapat Ka'ab ibnu Ashraf dan Huyai ibnu Akhtab. Mereka berkata, "Hai Muhammad, gambarkanlah kepada kami Tuhanmu yang telah mengutusmu." Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Qul huwallahu ahad." Imam Ibnu Jarir telah mengetengahkan pula hadis yang sama melalui Qatadah. Demikian pula Imam Ibnul Munzir telah mengetengahkan hadis yang sama melalui Sa'id Ibnu Jubair. Maka dengan riwayat ini dapat disimpulkan bahwa surat ini termasuk dalam kelompok surat Madaniyah. Imam Ibnu Jarir telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Abu Aliyah yang telah menceritakan bahwa ia telah mendengar Qatadah menuturkan sebuah hadis bahwasanya golongan yang bersekutu telah mengatakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gambarkanlah kepada kami Tuhanmu. Lalu datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa surat Al-Ikhlas ini. Inilah orang-orang musyrik yang dimaksud di dalam hadis Ubay tadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa surat ini termasuk ke dalam surat Madaniyah, seperti halnya pula pengertian yang diisyaratkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan kedua hadis tersebut tidak bertentangan. Akan tetapi Imam Abu Syekh di dalam kitabnya Al-Azamah telah mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur Abban yang ia terima dari Anas radhiyallahu anhuma, yang telah menceritakan bahwasanya orang-orang Yahudi Khaybar telah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka berkata, "Hai Abul Qasim," nama julukan Nabi Muhammad SAW, "Allah telah menciptakan malaikat dari nur atau cahaya, al-hijab, Nabi Adam dari lumpur hitam yang diberi bentuk, iblis dari nyala api, langit dari asap, dan bumi dari buih air. Maka ceritakanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Nabi tidak menjawab mereka. Maka datanglah malaikat Jibril dengan membawa surat ini, yaitu firman Qul huwallahu ahad. Untuk terjemah dan tafsir dari surat Al-Ikhlas ini,
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai Tuhan, lalu turun firman-Nya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Lafaz Allah adalah khobar dari lafaz huwa, sedangkan ahadun adalah badal dari lafaz Allah atau khobar kedua dari lafaz huwa. Allahus Samad. Artinya Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lafaz ayat ini terdiri atas mubtada dan khobar. Artinya, dia adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu untuk selama-lamanya. Lam yalid walam yulad. Artinya, dia tidak beranak karena tiada yang menyamainya, walam yulad, dan tidak pula diperanakan karena mustahil hal ini terjadi baginya. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia atau yang sebanding dengannya. Lafaz lahu berta'alluq dengan lafaz kufuwan. Lalu lafaz lahu ini didahulukan karena dialah yang menjadi penafian. Kemudian lafaz ahadun diakhirkan letaknya padahal ia sebagai isim dari lafaz yakun. Sedangkan khobar yang seharusnya berada di akhir mendahuluinya. Demikian itu demi menjaga fasilah atau kesamaan bunyi pada akhir ayat. Kita akhiri pembacaan ini dengan membaca hamdalah dan doa kafarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.